Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Milenia dari kelas G1 181 Baping. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan 1 tentang penganggaran modal atau capital budgeting. Pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran atau cost dan manfaat atau benefit yang dikuantifikasi sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkan dengan alternatif investasi lainnya. Penganggaran modal di sini bermaksud untuk melihat apakah kita mempunyai suatu perusahaan ini akan maju pada masa yang akan datang nantinya dengan adanya investasi ini. Manfaat penganggaran modal yang dapat diketahui di antaranya, yang pertama, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Maksudnya adalah agar perusahaan yang kita jalani ini tidak kelebihan atau juga tidak kekurangan investasi dalam bidang apapun itu. Yang kedua, dapat lebih terperinci dan teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making atau dalam pengambilan keputusan. Pengantar penganggaran modal. A. Fokus pada program atau proyek. Dalam sebuah perusahaan, seringkali para manajer dihadapkan dengan keputusan-keputusan untuk investasi jangka panjang. Keputusan-keputusan seperti apakah perusahaan harus mengganti peralatan yang sudah habis masa pakainya atau harus meningkatkan output dari produk berjalan. Keputusan itu disebut dengan keputusan penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal atau capital budgeting timbul untuk menguraikan perencanaan jangka panjang untuk melakukan dan membiayai pengeluaran-pengeluaran proyek atau program yang mempengaruhi hasil keuangan lebih dari setahun. Maksudnya, di sini saat investasi itu, manajer harus memikirkan dan harus fokus terhadap program atau proyek tersebut. Karena jika investasi berjalan dengan baik, maka keuangan perusahaan juga akan semakin baik. Dan jika keuangan semakin baik, maka itu akan mempengaruhi segala keuangan, segala kebutuhan perusahaan dalam 1 tahun ke depannya. 2 aspek kunci dari pembuatan anggaran modal, yaitu 1. Keputusan investasi memusatkan pada apakah akan membeli suatu aktiva, proyek perusahaan, produk, dan lain sebagainya. Yang kedua, keputusan pembiayaan dan pembelanjaan memusatkan pada apakah akan menghimpun dana yang diperlukan dalam bentuk hutang atau ekuitas atau keduanya. Kedua hal tersebut tergantung pada resiko atau tingkat variabilitas dari tingkat hasil yang mungkin diperoleh dan alternatif-alternatif yang tersedia. Selain itu, perlu pula memperhatikan tingkat minimum yang diinginkan. Tidaklah terpengaruh oleh apakah proyek khusus itu dibiayai seluruhnya oleh hutang, seluruhnya dengan modal pemilikan, atau seluruhnya dengan keduanya, yaitu hutang dan kepemilikan. Jadi, biaya modal bukanlah merupakan biaya bunga atau interest expensive atau uang pinjaman. Model arus dana yang didiskonto. Yang pertama, aspek penting dari DCF. Konsep ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa selama periode investasi, nilai uang akan mengalami perubahan. Contoh konsep nilai uang adalah Rp1.000 yang ada sekarang lebih berharga daripada Rp1.000 yang akan diterima atau akan dikeluarkan 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena nilai uang saat ini dengan nilai uang yang akan datang nantinya pasti jauh berbeda. Jadi, uang dalam 1.000 tahun ini lebih berharga daripada uang 1.000 di tahun yang akan datang nantinya. Asumsi model DCF. Model ini diasumsikan adanya kepastian atau certainty. Artinya, kita harus yakin bahwa aliran uang yang diramalkan akan terjadi pada waktu yang ditentukan.
Sedangkan asumsi yang kedua adalah model ini mengasumsikan bahwa jumlah investasi awal dapat dilihat sebagai pinjaman atau dipinjamkan dengan tingkat hasil pengembalian yang tertentu. Maksudnya, investasi dalam model ini berartikan bahwa nilai uang di masa yang akan datang sudah pasti akan dapat kembali, tapi kita tidak dapat memastikan berapa jumlah uang di masa yang akan datang nantinya. Nilai bersih sekarang atau net present value. Seluruh aliran uang di waktu yang akan datang dapat dinilai menurut nilai sekarang dengan menggunakan tingkat bunga minimum yang diinginkan. Apabila hasilnya positif, proyek atau program tersebut dapat dilaksanakan, dan demikian pula sebaliknya apabila hasilnya diperoleh negatif. Ketika memilih di antara beberapa investasi, maka investasi dengan NPV tertinggilah yang dapat dilaksanakan. Kenapa? Ya karena dengan nilai uang yang sekarang, jika nilai uang sekarang lebih besar, maka kemungkinan jika hasilnya positif, di masa yang akan mendatang, nilai uang kita jauh lebih besar dari saat ini. Langkah dalam mengimplementasikan pendekatan ini menurut Brigham and Houston tahun 2006. Yang pertama, menghitung nilai sekarang dari setiap arus kas, baik kas masuk maupun keluar yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Yang kedua, menjumlahkan arus-arus kas terdiskonto di atas yang kemudian dinyatakan sebagai NPV atau net present value. Yang ketiga, jika NPV positif, proyek sebaiknya diterima. Namun, jika NPV negatif, proyek sebaiknya ditolak. Yang keempat, jika kedua proyek memiliki NPV yang sama-sama positif, maka NPV dengan nilai yang lebih baik diterima adalah NPV dengan nilai yang tertinggi atau proyek yang paling eksklusif. Contoh kasus net present value atau NPV. Seorang manajer gedung dan tanah sebuah kampus Universitas California sedang mempertimbangkan untuk membeli suatu peralatan pemeliharaan kebun yang akan meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya operasi sebesar $2.000 setiap tahun. Umur ekonomis proyek ini adalah 4 tahun. Setelah waktu itu, peralatan tersebut memiliki nilai sisa 0. Misalkan, bahwa peralatan itu akan bernilai $6.074 sekarang dan bahwa tingkat laba minimum yang diinginkan adalah 10% per tahun, maka cara menghitungnya seperti di bawah ini. Manajer masih dapat melakukan tambahan investasi sebesar $264 atau seluruhnya berjumlah $6.388, yaitu penjumlahan dari $6.704 ditambah $264 dan masih mendapatkan hasil 10% dari proyek itu. Semakin tinggi tingkat laba minimum yang diinginkan, semakin rendah NPV dari proyek. Pada tingkat laba 16%, NPV akan sebesar minus $476, yang lebih kecil dari investasi yang diperlukan sebesar $6.074. Faktor nilai sekarang $2.798. Bila tingkat laba yang diinginkan sebesar 16%, bukan 10%, proyek itu tidak akan dilaksanakan dengan biaya sebesar $6.074. Jadi, investasi itu bisa dilakukan karena menurut investasi ini, dalam laba 10% setahunnya itu, maka manajer universitas tersebut dapat melakukan proyek tersebut. Tingkat hasil intern atau internal rate of return atau IRR. Tingkat laba intern telah didefinisikan sebagai tingkat diskon yang membuat NPV dari sebuah proyek yang sama dengan 0, atau didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang dari arus masuk kas yang diharapkan dari sebuah proyek sama dengan nilai sekarang aliran kas keluar yang diharapkan, termasuk investasi dalam proyek itu. Penyusutan dan arus dana yang didiskonto. Ini merupakan pengertian atas salah satu asas dasar yang termasuk dalam konsepsi perdiskontoan atau discounting.
Karena pendekatan arus dana nilai sekarang pada dasarnya didasarkan atas aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari uang kas, dan bukan atas aliran masuk dan aliran keluar, dan atas konsepsi aktual dari pendapatan dan biaya, maka penyusutan atau adjustment harus dilakukan terhadap aliran kas bagi alokasi berkala dari biaya yang disebut biaya penyusutan atau yang bukan merupakan suatu aliran kas ya. Ketidakpastian dan analisa kepekaan. Dalam sebuah perusahaan, seorang manajer harus meramalkan akibat yang mungkin terjadi dari berbagai proyek alternatif. Dalam peramalan arus kas terdapat berbagai tingkat resiko atau ketidakpastian yang didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa aliran kas yang sesungguhnya akan menyimpang dari aliran kas yang diharapkan. Cara-cara lain untuk memperhitungkan ketidakpastian mencakup penggunaan. Yang pertama, tingkat hasil pengembalian minimum yang diinginkan yang angkanya tinggi. Yang kedua, umur ekonomis yang pendek yang diharapkan. Yang ketiga, ramalan yang pesimis mengenai arus kas tahunan. Yang keempat, perbandingan serempak dari ramalan-ramalan yang optimis, pesimis, dan diperkirakan terbaik. Yang kelima, analisa sensitivitas. Analisa atas hal-hal khusus menurut arus dana nilai sekarang. A. Nilai pelepasan yang akan datang, yaitu nilai pelepasan atau disproposal, nilai pelepasan atau disposal value. Selesainya suatu proyek merupakan suatu kenaikan dalam arus kas masuk dalam tahun pembuangan mesin itu. Kesalahan dalam memperkirakan nilai sisa akhir biasanya tidaklah sangat menentukan karena nilai sekarang biasanya lebih kecil. Yang B, nilai pelepasan sekarang dan investasi yang diperlukan. Biasanya investasi yang diperlukan paling mudah diukur dengan mengimbangi nilai pelepasan sekarang atau aktiva yang lama terhadap biaya kotor aktiva yang baru. C, pajak pendapatan. Dalam praktek, perbandingan antara alternatif-alternatif paling baik dilakukan setelah mempertimbangkan dampak dari pajak, karena adanya pajak mungkin mengubah gambaran. D. Nilai buku dan penyusutannya. Penyusutan merupakan suatu fenomena di mana akuntansi aktual yang menyebabkan adanya alokasi biaya dan bukan suatu pengeluaran kas yang khusus. E. Investasi dalam piutang dan persediaan. Investasi dalam piutang, persediaan, dan aktiva-aktiva tidak terwujud pada dasarnya. Tidak berbeda dengan investasi dalam aktiva tetap dan peralatan. F. Proyek-proyek yang saling eksklusif. Bila proyek-proyek saling eksklusif, sehingga penerimaan atas satu secara otomatis meminta penolakan proyek yang lain. Misalnya, membeli truk Toyota atau truk Mitsubishi. Maka proyek-proyek yang dimaksimalkan kekayaan yang diukur dalam MPV dolar yang harus dilakukan. E. Analisa overhead. Dalam biaya-biaya yang relevan, hanya overhead-lah yang akan berbeda di antara alternatif-alternatif yang berhubungan. H. Umur yang tidak sama. Baik proyek-proyek memiliki umur yang tidak sama. Perbandingan dapat dilakukan atas umur ekonomis, baik dari proyek yang berumur panjang maupun proyek yang berumur pendek. Dan yang terakhir, yang I, sebuah kata peringatan untuk berhati-hati. Penentuan aliran kas pada akhir umur proyek. Aliran kas akhir umur proyek atau terminal cash flow merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Misalnya, nilai buku dari suatu aktiva tetap adalah 10 juta rupiah, sedangkan saat dijual laku seharga 12 juta rupiah, berarti perusahaan memperoleh laba sebesar 2 juta rupiah, atau laba ini sebenarnya merupakan capital gain.
Kalau misalkan perusahaan dikenakan pajak 20% atas capital gain, maka aliran kas dari nilai sisa ini adalah 12 juta rupiah dikurang 2 juta dikali 20%, yaitu sama dengan 11,6 juta rupiah. Terima kasih.